Pernahkah Nabi menyatakan orang yang berzikir la ilaha illallah berulang-ulang itu kafir? Ini menjadi PR kita sekarang. Maka Khawarij sekarang ini lebih dahsyat daripada Khawarij di masa lalu. Khawarij di masa lalu hanya menganggap orang yang berbuat dosa itu kafir. Tapi hari ini orang yang beribadat pun kita kafir-kafirkan karena tidak sesuai dengan syahwat ibadat kita. Hanya karena sebuah perbedaan di dalam sikap keagamaan, dalam ijtihad pada malam ini. Al-Khawarij alladzina yakfuruna bidzunub, alladzina yukaffiruna bidzunub. Orang-orang Khawarij, mereka inilah yang mengkafir-kafirkan pelaku dosa. Golongan Khawarij, bagi mereka siapapun yang berbuat dosa kafir. Nah, ini Khawarij dulu, orang yang berbuat dosa kafir. Tapi Khawarij sekarang bukan hanya dosa, orang beribadah pun kafir. Khawarij sekarang. Nah, maka alangkah indah kalimat yang disampaikan oleh Gus Baha yang di Pulau Jawa. Ketika ada banyak ustadz-ustadz orang yang baru taubat menyalahkan orang yang berzikir, bertahlil, seperti yang nanti akan kita laksanakan setelah sholat isya, kumpul sama dia tahlil. Tahlilan itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Karena tahlil ini adalah bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi dan sahabat tabi'in, maka ini bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat, dan yang sesat itu masuk neraka. Urang meratib namun neraka. Apa kata beliau? Bagaimana mereka mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah berulang-ulang, padahal dalam Islam hanya dengan sekali la ilaha illallah orang kafir masuk Islam. Dengan sekali mengucapkan la ilaha illallah orang kafir masuk Islam. Tapi menurut mereka ini orang yang berulang-ulang mengucapkan la ilaha illallah menjadi kafir. Adakah kesesatan yang lebih sesat dari pernyataan ini? Hanya karena Nabi tidak pernah melakukan. Lalu pertanyaannya, pernahkah Nabi menyatakan orang yang berzikir la ilaha illallah berulang-ulang itu kafir? Ini menjadi PR kita sekarang. Maka Khawarij sekarang ini lebih dahsyat daripada Khawarij di masa lalu. Khawarij di masa lalu hanya menganggap orang yang berbuat dosa itu kafir. Tapi hari ini orang yang beribadat pun kita kafir-kafirkan karena tidak sesuai dengan syahwat ibadat kita. Hanya karena sebuah perbedaan di dalam sikap keagamaan, dalam ijtihad. Itu pun kalau mereka ahli ijtihad. Tapi kenyataannya mereka hanya orang yang membaca kitab terjemahan. Nauzubillah. Ya. Fi muqabili haula'i ittajahat ta'ifatun ukhra tarmin nasa bil kufri idza qassaru fi wajibin aw fa'alu muharraman. Sebaliknya, ada kelompok yang berbeda dengan kalangan salaf. Mereka ada satu golongan yang menuju ke arah yang lain. Saat kalangan salaf tidak mengkafirkan pelaku dosa, tarmin nasa bil kufri, kelompok ini menuduh orang menjadi kufur. Kapan? Idza qassaru fi wajibin, apabila taksir, kurang dalam melakukan kewajiban, au fa'alu muharraman, atau melakukan sesuatu yang diharamkan. Tidak salat kafir, transaksi riba kafir. Ini kelompok yang disebut Khawarij ini. Wala zilna nara katsiran minan nasi yusari'una ila takfir bimithli dzalik. Dan sampai sekarang kita senantiasa melihat ada banyak manusia yang berlomba-lomba saling mendahului untuk mengkafirkan orang-orang lain. Dari dulu sampai sekarang ada kelompok-kelompok yang saling mendahului, mawawaikan, penyampulan, kafir. Ini bid'ah, masuk neraka. Ini syirik, masuk neraka. Walazilna nara katsiran minan nasi yusari'una ila takfir bimisli dzalik. Betapa sampai hari ini kita melihat ada kelompok-kelompok yang berlomba saling mendahului untuk mengkafirkan hanya pada persoalan seperti ini. Demo pemerintah kafir gitu ya. Apalagi ada banyak perkara, asal tidak sesuai dengan syahwat mereka langsung kafir. Wa awwalu man tabanna hadzal qaula al khawarij. Kelompok yang pertama sekali mengadopsi sikap ini adalah kelompok Khawarij. Siapa mereka? Wa hum ta'ifatun kharaju min jaisy Ali bin Abi Thalib ba'da an akhfaqal mahkamani
Abu Musa al-Ash'ari wa Amr ibn al-As fi hasmil khilaf an-nashib bainal muslimin biqiyadati Ali wa Muawiyah. Siapa Khawarij? Khawarij ini dasarnya adalah sekelompok tentara dari pasukan Sayyidina Ali. Mereka keluar dari barisan Sayyidina Ali setelah 2 orang delegasi dari masing-masing pihak mewakili Ali dan mewakili Muawiyah maju untuk tahkim, menyelesaikan sengketa berdarah tersebut dengan dialog dan komunikasi. Wakil yang maju ke depan tersebut Abu Musa al-Ash'ari mewakili dari kelompok Sayyidina Ali, dan Amr ibn al-As dari kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Muncul masalah ini karena dialog tersebut ditawarkan ketika posisi tentara Muawiyah hampir kalah. Saat pasukan Ali dan pemerintah hampir memenangkan perang, ketika pasukan Muawiyah hampir kalah, mereka tawarkan solusi dialog dengan mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak. Kalau sekarang pakai bendera putih, mereka angkat Al-Quran, mushaf Al-Quran itu di ujung tombak. Melihat Al-Quran sudah diangkat, Sayyidina Ali perintahkan pasukannya untuk berhenti menyerang. Kemudian berdiskusilah Sayyidina Ali dengan para perwira-perwira militernya. Terpecahlah 2 kelompok. Satu kelompok katakan, wahai Amirul Mukminin, itu hanya strategi mereka karena mau hampir kalah. Kalau memang mau dialog, kenapa tidak dari awal? Kenapa sekarang setelah perang berdarah-darah? Ini hanya strategi mereka karena mereka hampir kalah. Kita lanjutkan perang. Kelompok yang kedua menjawab, wahai Amirul Mukminin, bukankah kita sudah diperintahkan oleh Allah, wa in janahu lisalmi fajnah laha, bila kelompok musuh sudah mulai berjalan ke arah damai, maka kalian juga harus berjalan ke arah damai. Kita berdamai saja. Maka Ali terima saran dari kelompok kedua karena motivasinya berangkat dari ayat Al-Quran, dari semangat damai dan kasih sayang, tidak perlu menumpahkan darah sesama Islam. Maka Nabi setuju saran yang kedua, maka diadakanlah tahkim. Kelompok yang pertama yang semangat berperang ini keluar dari barisan Sayyidina Ali karena merasa aspirasi mereka tidak ditampung. Lalu melihat hasil dari tahkim bahwa perang itu berhenti dan akan dipilih pemimpin yang lain, langsung mereka ambil kesimpulan, ini semua yang merujuk kepada kesimpulan tahkim adalah orang yang melakukan dosa besar, karena ini bukan perintah Allah dan perintah Nabi. Orang yang melakukan dosa besar, kita semuanya ini adalah kafir sekarang. Wa syahidu ala anfusihim bil kufri, bahkan mereka mengakui kami pun sudah kafir sekarang. Lalu mereka mulai masuk Islam lagi dari awal dengan mengucapkan syahadat. Mereka suruh Ali dan Muawiyah untuk taubat, semua pasukannya untuk taubat kembali mengucapkan syahadat karena mereka sudah kafir. Apa yang terjadi? Za'amal khawariju anna tahqimar rijal khata'un syar'an. Kelompok Khawarij ini berkeyakinan bahwa pelaksanaan tahkim dari utusan-utusan ini adalah sesuatu yang salah dalam aturan syariat. Wa'adduhu kufran, dan itu mereka anggap sebagai sebuah kekufuran. Wa kaffaru jami'al muslimin alladzina radau an dzalik, dan mengkafirkan setiap orang Islam yang ridha terhadap keputusan tahkim ini. Wa syahidu ala anfusihim bil kufri, bahkan mereka pun menganggap diri mereka itu kafir. Summa amanu min jadid, lalu mereka masuk Islam lagi, beriman lagi dari semula, mulai proses dari awal lagi, seolah-olah mereka itu muallaf. Wa talabu aliyan bil iqrar ala nafsihi bil kufri, dan mereka menuntut kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, anda harus mengakui bahwa sekarang anda kafir dan anda harus disyahadatkan ulang. Kasyarti li'audatihim ila sufufi jaishihi, sebagai syarat rekonsiliasi agar pasukan Khawarij ini kembali dalam barisan Sayyidina Ali. Kami mau bergabung lagi dengan anda, tapi syaratnya anda harus mengakui bahwa anda sudah kufur, semua pengikut anda kufur dan masuk Islam lagi. Itu mereka syaratkan kepada Sayyidina Ali. Wa naqashahum Aliyun, Sayyidina Ali ajak mereka berdebat. Wa arsala ilaihim hibral ummah,
Dan untuk perdebatan ini tidak langsung Sayyidina Ali yang tangani, dikirimkan seorang utusan tinta dari umat ini, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Fa'aqama alaihimul hujjah, maka dibukalah ruang diskusi. Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib memberikan hujjah dan dalil dan mengalahkan semua logika-logika mereka. Wa naqadha madhhabahum, maka runtuhlah mazhab mereka, tidak bisa dipertahankan, tidak ada dalil yang bisa dikemukakan. Wa ada minhum bid'ata ulufin, wa ada minhum bid'atu ulufin, dari komunitas mereka yang besar ini ada beberapa ribu orang yang kembali kepada Islam. Wa asarra ala dzalikal qawli, dan ada yang bersikeras tetap dengan komitmen awal. Alfani, sekitar 2000 orang tentara lagi tetap berpendapat Ali, Muawiyah dan semua yang ikut tahkim kafir. Ada sekitar 2000-an orang. Harabahum Aliyun wa qada alaihim, mereka ini diperangi oleh Sayyidina Ali sampai tuntas. Illa anna madhahum intashara, orangnya tuntas tapi pemahaman mereka terus berkembang. PKI sudah tuntas tapi komunis terus berkembang. PKI kadang, tapi semangat PKI itu tumbuh. Apa semangatnya? Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kita perangi PKI, dimasukkan dalam kurikulum tentang bahaya laten PKI. Sampai saat itu disebut PKI itu najis bagi kita. Tapi ketika pemerintahan Gus Dur, Allahumma ghfir lahu, di amandemen tentang TAP MPR tersebut dihapus tentang larangan sekte PKI, dan kemudian mulailah PKI berkembang sampai sekarang masuk parlemen, dan orang-orang PKI itu berbangga-bangga diri. Saya bangga jadi anak PKI. Ditulis bukunya dan dibuatkan kata pengantar oleh mantan presiden Republik ini. Hebat dan ngeroyok. Tapi banyak orang yang membantah bahwa nggak ada PKI. Yang bahaya itu justru FPI katanya. Padahal FPI tidak pernah memberontak terhadap negeri ini. FPI tidak punya sejarah kelam di negeri ini. Yang dicatat, yang diingat oleh masyarakat adalah kebaikan dari FPI. Bahwa ada satu dua orang, ada oknum-oknum yang berbuat salah, maka yang salah individu, bukan sebuah organisasi. Ya, kalaupun salah harus dibuktikan di pengadilan dan kemudian diputus berdasarkan ketentuan. Karena negara kita adalah negara hukum. Cuma kita nggak tahu hukumnya hukum rimba atau hukum apa. Khawarij dibubarkan, hancur, tetapi paham mereka sudah terlanjur menyebar. Watabannahu min ba'dihim unasun katsirun, lalu mazhab Khawarij ini diadopsi oleh banyak kelompok. Wala tazalu fikratut takfir tasuru baina fatratin wa ukhra, dan semangat untuk mengkafirkan orang lain ini, pemikiran untuk mengkafirkan orang lain ini tetap bergejolak antara satu waktu sampai pada waktu yang lain. Waqad sarat min jadidin fi ayyamina hadha, dan tumbuh dari awal lagi pada hari-hari sekarang ini. Maka dimanapun kita hadapi, bertemu dengan seorang ustadz, kiai, ulama, sekali berapapun, bila terlalu gampang dari mulutnya itu mengkafirkan seorang muslim, saudaranya dan kelompok yang lain, patut dicurigai bahwa dia sudah mengadopsi mazhab Khawarij. Tapi bahkan Nabi sejak zaman dahulu itu sudah memberikan nubuat bahwa Khawarij akhir zaman itu nanti syiaruhum at-tahliq, identitas mereka adalah cukur rambut, berkepala pelontos, at-tahliq. Karena kalau mengikuti sunnah Nabi, harusnya orang yang mengaku paling sunnah itu dimulai dari identitas yang terlihat nyata. Nabi itu rambut beliau panjang sebahu. Kalau berjalan, karena cara jalan Nabi ini tegap, nggak jaim ya. Nabi itu kalau berjalan tegap seperti tentara berjalan, cepat dan teratur. Rambut beliau itu terangkat, turun, terangkat, jatuh. Sehingga disebutkan rambut beliau itu memukul-mukul bahunya. Panjang rambut Nabi sebahu. Dan semua Nabi itu berambut panjang, nggak ada Nabi yang berambut pendek. Tapi kita diajarkan berambut panjang itu dianggap terlalu macho barangkali ya, masalah cowok itu dianggap agak sedikit preman dan lain sebagainya. Padahal Nabi itu rambutnya panjang. Maka ada beberapa orang
guru-guru kita yang alim-alim itu, yang juga sering tampil di televisi dengan rambut gondrongnya. Bagi kita penampilan dengan rambut gondrong itu agak sedikit urakan, agak sedikit tidak berakhlak ataupun tidak baik. Padahal ketika itu kita jadikan sebagai sebuah kebenaran, maka sungguh sebenarnya kita sedang menyalahkan Nabi, bahwa Nabi penampilannya itu tidak sopan, Nabi itu penampilannya urakan karena Nabi rambutnya panjang. Bisa saja kita mencari pembenaran. Mungkin dulu Nabi panjang rambut karena susah mencari tukang pangkas. Enggak ada mesin ragum yang pakai listrik tinggal potong saja, enggak ada gunting seperti sekarang. Tapi harus kita komparasi bahwa Nabi yang di zamannya kita anggap terbatas alat-alat untuk bersyukur, di zaman beliau itu diajarkan kita untuk cukur kumis, untuk cukur bulu ketiak, untuk cukur bulu anak dan lain sebagainya. Islam yang mengajarkan tahallul itu dengan mencukur rambut kepala. Itu menunjukkan bahwa alat-alat untuk potong rambut di zaman itu sudah mudah. Alat-alat itu sudah mudah, walaupun tidak semudah sekarang, tapi alat itu sudah ada. Tetap saja Nabi rambutnya itu panjang. Ini persoalan kita. Maka oleh karena itu hadirin kaum muslimin jamaah pengajian salat maghrib dan salat isya yang dimuliakan Allah, kita harus hati-hati, harus teliti bahwa kepada kita Allah tidak akan pertanyakan tentang perbuatan orang lain kecuali apabila sudah berkaitan dengan kita, karena melihat tidak menegur. Nanti masuk dalam perintah Nabi dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Baru kita bertanggung jawab terhadap dosa orang lain bila kita sudah melihat. Terlihat ada laki-laki dan perempuan, bukan suami istri dan bukan mahram, bermesra-mesraan di tempat umum. Kita sudah melihat. Karena melihat, maka kepada kita akan ditanyakan oleh Allah, kenapa engkau biarkan orang berzina di depan matamu? Kalau tidak melihat, kita tidak akan ditanyakan oleh Allah. Di Amerika orang berzina, di Eropa orang berzina, bahkan di Banda Aceh orang berzina, cuma tidak kita ketahui. Allah tidak akan pertanyakan kenapa engkau biarkan di Darussalam ada orang berzina. Tapi bila kita berjalan ke sana melihat dan mengetahui, maka Allah akan bertanya, kenapa engkau biarkan orang berbuat zina di depanmu? Maka itu pula yang saya provokasi, salat berjamaah ke masjid itu bagus, tetapi kadang-kadang menjadi lebih buruk apabila kita tidak berusaha untuk mencegah kemungkaran yang kita temui dan kita lihat sepanjang jalan dari rumah ke masjid. Bahkan ada yang bermaksiat di depan rumah kita, na'udzubillah, bahkan ada yang bermaksiat di masjid kita. Baru tadi siang saya dapat informasi di sebuah masjid di Aceh Besar, ada orang yang memanfaatkan sakralnya ruang masjid itu untuk melakukan sebuah kemaksiatan, hisap sabu-sabu. Jadi dalam diskusi saya katakan, memang sekarang ini orang berbuat maksiat, tempat yang paling dirasa aman untuk berbuat maksiat itu ada dua. Yang pertama masjid, yang kedua kuburan. Yang pertama masjid, yang kedua kuburan. Maka banyak orang yang datang ke masjid, bukan banyak, ada sebagian orang yang datang ke masjid yang sebenarnya bukan tujuan ibadat, hanya untuk menutupi jejak bahwa dia sedang berbuat maksiat. Na'udzubillah, mudah-mudahan terpelihara masjid kita dari hal-hal demikian. Agen narkoba, mereka tahu kalau di pasar, di warung itu sudah dicurigai, maka boleh jadi suatu saat mereka buat kamuflase, transaksinya itu sambil sholat jamaah agar polisi tidak curiga. Maka itu harus kita antisipasi sejak awal agar jangan sampai nanti dijadikan masjid itu sebagai lokus dalam perbuatan pidana, sehingga nanti kita marah mencak-mencak, ini kok masjid dijadikan tempat bukti TKP perbuatan pidana. Karena kita tidak seleksi dari awal, karena kita tidak curiga dari awal, maka akhirnya nanti kita akan ribut lagi pada persoalan ini. Maka kita harus antisipasi, kita sterilkan masjid. Orang yang berbuat zina, dulu kita terkejut ketika di kampus UIN di musallanya itu ada mahasiswa yang berzina di musalla. Nauzubillah.
Kemudian sempat viral di media sosial video rekaman CCTV di sebuah masjid, laki-laki dan perempuan berbuat zina di ruang perempuan. Ada yang pakai toilet masjid untuk berbuat zina. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa ini tempat yang paling tidak dicurigai bahwa orang akan berbuat maksiat. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah, mereka jadikan ruang-ruang ibadat itu untuk bermaksiat. Oke lah, itu yang tersembunyi, kita tidak tahu. Maka kewajiban kita adalah yang terlihat. Allah akan bertanya bukan karena kita berbuat maksiat, tetapi karena kita mengetahui ada orang yang berbuat maksiat tetapi tidak bergerak untuk melakukan perubahan, tidak mengubah mereka dari perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sikap Khawarij. Mereka bersikap juga punya dalil, tapi semua dalil-dalil mereka ini sudah dibantah oleh para ulama sejak dari masa dulu sampai sekarang. Kita tinggal baca saja tulisan mereka. Maka saya ingat dulu waktu kuliah di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar, ada satu mata kuliah yaitu Raddus Syubhat, menolak, membantah tuduhan-tuduhan orang yang membenci Islam. Buku panduannya itu ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi tentang apa yang dituduh oleh orang kafir terhadap Islam dan bagaimana jawaban kita terhadap mereka. Dikutip dari semua sekte, semua mazhab, semua agama, apa tuduhan mereka terhadap Islam dan apa yang harus kita jawab. Karena mata kuliah itu penting untuk mempersiapkan mahasiswa Usuluddin agar saat turun ke medan dakwah mereka sudah mempraktekkan simulasi berdebat ini. Dikutip perdebatan-perdebatan. Sedangkan kita di Aceh merasa jumawa, merasa di atas angin, selalu yang kita sampaikan hadis Nabi, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tidak ada sesuatu yang lain yang lebih ditinggikan daripada Islam. Tapi bahkan hari ini secara resmi pejabat di negeri yang mayoritas Islam ini sudah mulai membantah umat Islam harus mulai meninggalkan kitab suci untuk beralih ke kitab konstitusi. Bayangkan, itu yang berbicara anggota Badan Pembina Ideologi Pancasila. Umat Islam sudah harus mulai berpikir untuk meninggalkan kitab suci, beralih ke kitab konstitusi. Maka ilham. Dan kita di Aceh sudah sejak lama, sejak kita menuntut diberlakukan syariat Islam di Aceh, bahasa-bahasa itu sudah terucap. Ketika ada pelaku tindakan pidana yang bertentangan dengan hukum syariat, mereka akan ajukan banding dengan alasan bahwa peraturan syariat Islam yang berlaku di Aceh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Bahasanya adalah syariat Islam itu bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Saat kita mengakui bahwa ada hukum yang lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis, kita kufur. Ini skalanya sudah nasional. Secara resmi, anggota Badan Pembina Ideologi Pancasila menyatakan dan mengajak khususnya umat Islam untuk meninggalkan kitab suci, beralih ke kitab konstitusi. Juga agama-agama yang lain. Yang Kristen meninggalkan kitab Injilnya, yang Hindu meninggalkan kitab Wedanya, dan seterusnya, untuk beralih ke kitab konstitusi. Bayangkan kerusakan yang terjadi di negeri kita. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah, maka perlu ada simulasi, berdiskusi dan berdebat dengan kelompok-kelompok yang seperti ini. Tadi ada Khawarij, hunaka firqatun ukhra, juga terdapat ada sekelompok yang lain, wahum al-mu'tazilah. Kelompok ini dinamakan dengan Mu'tazilah. Siapa mereka? Atba'u Wasil ibnu Atha, pengikut dari Wasil bin Atha. Qalu, kelompok Mu'tazilah ini berpendapat, inna murtakibal kabirati laisa mu'minan, pelaku dosa besar bukanlah seorang mukmin, seharusnya kafir. Walaysa kafiran, dan tidak sah pula disebut kafir. Bal huwa fi manzilatin wasatin bainal kufri wal iman, mereka ini berada pada posisi moderat di tengah-tengah antara kafir, antara iman. Tidak beriman, tidak pula kafir.
Amma fil akhirati, menurut kelompok Mu'tazilah ini pula, pelaku dosa besar ini di akhirat nanti fayuhkamuna alaihi bil khuludi finnar, akan dihukumkan untuk kekal di dalam neraka. Ini kelompok Mu'tazilah. Kalau Khawarij tadi, setiap yang berbeda dengan mereka kafir, pelaku dosa besar kafir. Kelompok Mu'tazilah ini lebih sopan sedikit, pelaku dosa besar bukan kafir. Kalau begitu mukmin bukan juga, mukmin bukan, kafir juga bukan. Ini kelompok abal-abal kata mereka. Mu'tazilah ini dasarnya dari Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini orang alim dan alim besar. Andai kata beliau hidup pada hari ini, maka semua pimpinan universitas dan dosen-dosen hebat di dunia ini yang belajar agama Islam harus belajar sampai beberapa SKS lagi pada beliau, saking alimnya. Di bidang sastra beliau juga alim luar biasa. Beliau punya masalah dari sisi bertutur, beliau tidak mampu bertutur dengan huruf R, ra. Beliau itu seperti orang Aceh Gayo, enggak bisa bertutur dengan huruf R. Gayo, kiri, bekam, kamkum ya. Saking hebatnya beliau di bidang sastra, orang tidak tahu bahwa beliau tidak bisa bertutur dengan huruf R. Kenapa? Karena setiap kali berbicara, bahkan khutbah yang 1 jam, beliau sanggup untuk memilih alternatif kata yang tidak ada huruf R. Bayangkan 1 jam berceramah, beliau pilih kata-kata yang tidak ada huruf R di dalamnya. Bayangkan selama 1 jam itu, dikutip oleh para ulama, dicatat, diperiksa satu persatu, memang tidak ada huruf R-nya. Dicari kosakata yang tidak ada huruf R. Sebelah kiri ada R, dia beliau tidak pakai kiri. Beliau katakan sebalik dari sebelah kanan, untuk menunjukkan ke kiri. Pokoknya dihindari, jangan sampai ada huruf R yang beliau tidak mampu ucapkan. Ini Wasil bin Atha. Dia berguru pada Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in. Tapi ketika terkait diskusi tentang dosa besar, Imam Hasan Al-Basri menjawab, mukmin yang berbuat dosa besar tetap mukmin, bila dia taubat Allah terima taubatnya, maka dia selamat dari neraka masuk surga. Tapi bila dia tidak taubat mati, akan dibakar dalam neraka, selesai dari dosanya dia akan masuk surga. Karena tidak setuju terhadap jawaban gurunya, dia keluar dari majelis masjid itu, membuat majelis tandingan di sudut masjid, i'tizal, mengasingkan diri. Sambil bangkit dia buka bajunya, saya keluar dari pemahaman Anda sebagaimana saya keluar dari baju ini. Maka karena beliau mengasingkan dari gurunya, kata mengasingkan dalam bahasa Arab i'tizal, orang yang mengasingkan diri disebut mu'tazil. Maka dinamakanlah kelompok beliau dengan kelompok Mu'tazilah. Karena memang sangat alim, banyak yang diikuti. Berkembanglah mazhab ini karena memang logika basis berfikirnya itu bagus, rasional, masuk dalam logika orang lain. Sampai ada seorang pengikut beliau bernama Abu Ali Al-Jubai, seorang alim besar, menikahi seorang wanita janda yang punya anak kecil laki-laki bernama Abu Hasan Al-Ash'ari. Maka didoktrinlah anak tirinya ini dengan pemahaman Mu'tazilah. Sampai akhirnya sejarah itu terbalik. Ketika Abu Hasan Al-Ash'ari ini alim, berdiskusilah dia dengan guru dan ayah tirinya ini tentang perkara yang sama yang dulu digugat oleh Wasil bin Atha terhadap Hasan Al-Basri. Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang melakukan dosa besar? Seorang dewasa berbuat dosa besar, seorang dewasa berbuat taat, dan seorang anak kecil yang meninggal. Jawaban guru beliau ini tidak memuaskan, maka beliau katakan, saya keluar dari Mu'tazilah sebagaimana saya keluar dari baju ini. Sejarah itu berulang. Maka datanglah Abu Hasan Al-Ash'ari memberikan titik temu antara pendapat sebelumnya kalangan salaf dengan pendapat Mu'tazilah. Berkembanglah pendapat itu yang kita kenal sekarang dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkembang sampai hari ini.